Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak salih-salihah, berjumpa lagi dengan Ibu Guru di kelas Pendidikan Agama Islam. Bagaimana kabar kalian pada kesempatan hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat ya untuk belajar daring di rumah bersama ayah dan juga bunda. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai keteladanan dari baginda Muhammad SAW. Namun seperti biasa ya anak-anak, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, berkah, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita mulai belajar. Nah anak-anak, sebelum kita membahas keteladanan dari baginda Muhammad SAW, kita akan mengingat kembali nih mengenai kisah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki seorang ayah yang bernama Abdullah. Ayahnya meninggal sebelum Nabi dilahirkan. Kemudian nama ibundanya adalah Aminah. Beliau meninggal ketika Nabi berusia 6 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah kakeknya wafat, beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal dan pada saat itu bertepatan dengan tahun gajah. Anak-anak, tahukah kalian Nabi Muhammad SAW merupakan manusia yang paling mulia, yang mempunyai sikap dan sifat yang terpuji, yang patut dicontoh oleh kita selaku umatnya. Beliau sangat baik hati, pemaaf, dan juga jujur. Beliau adalah teladan yang baik bagi seluruh umat manusia, seperti layaknya matahari yang menerangi seluruh alam beserta isinya. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang menyempurnakan dan memperbaiki akhlak umat manusia supaya menjadi mulia. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat luhur dan mulia yang membedakannya dengan manusia biasa. Adapun sifat-sifat keteladanan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah sidik. Sidik artinya jujur. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sopan, tidak pernah berbohong dan selalu berkata benar. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan ajarannya. Nabi Muhammad SAW pasti menyampaikan ajaran Allah dengan sebenar-benarnya dan tidak mungkin berdusta atau berbohong. Adapun sifat kedua yang dimiliki Nabi Muhammad SAW adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Jadi, Nabi Muhammad SAW selalu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebenaran. Seperti saat menyampaikan Al-Quran. Tidak mungkin Rasulullah SAW menyembunyikan ajaran dari Allah. Selanjutnya, sifat ketiga yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya.
Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdusta dan beliau selalu bertanggung jawab atas kewajibannya. Seorang Rasul tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Sifat yang keempat adalah fatonah. Fatonah artinya cerdas atau pandai. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat cerdas dan bijaksana. Beliau selalu menyampaikan kebenaran ayat Al-Quran dengan penjelasan yang bagus sehingga banyak orang yang masuk Islam. Selanjutnya, meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji ketinggian budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Firman Allah di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dari ayat ini mengajarkan kita bahwa kita harus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan sehari-hari. Uswatun hasanah berarti suri tauladan atau contoh yang baik yang patut kita tiru. Perilaku sehari-hari yang dapat kita contoh dari sifat Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama, jujur. Contohnya apa? Yang pertama, mengatakan hal yang sebenarnya. Yang kedua, mengakui jika berbuat salah. Yang ketiga, segera meminta maaf jika bersalah. Dan yang keempat, mengerjakan sendiri dan tidak menyontek saat ujian. Untuk sifat yang kedua adalah tablik, yang artinya menyampaikan. Banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap tablik. Di antaranya yang pertama, saat diminta ibu untuk belanja di warung, jika ada kembalian, maka kita berikan lagi kepada ibu. Kemudian contoh yang kedua, menjelaskan pelajaran kepada teman yang belum paham. Dan sifat yang ketiga yaitu amanah, yang artinya dapat dipercaya. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, yang pertama, menepatinya dan tidak mengingkarinya. Kemudian contoh yang kedua, jika dipercaya menjadi ketua kelas, maka kita harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dan contoh yang ketiga, menyampaikan pesan yang dititipkan kepada kita. Kemudian sifat yang keempat yaitu fatonah, yang artinya cerdas atau pandai. Contoh yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, rajin belajar agar mendapat nilai yang bagus. Kemudian contoh yang kedua, rajin mengaji agar mahir membaca Al-Quran. Itulah contoh sifat-sifat dan keteladanan dari baginda Muhammad SAW yang dapat kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang waktunya berlatih. Tuliskanlah 3 contoh sikap yang mencerminkan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Tulislah jawaban tersebut di buku tulis agamamu. Kemudian fotokan dan kirimkan hasilnya ke grup ya. Oke, selamat mengerjakan. Mudahan apa yang Bu Guru sampaikan kalian mudah pahami ya dan bermanfaat. Amin. Nah anak-anak, seperti biasa, agar kegiatan belajar hari ini berjalan berkah, mari kita tutup kegiatan belajar hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.